Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Sapira Muntaha. Di sini saya akan mempresentasikan game edukasi Monokim atau Monopoli Termokimia berbasis Android. Dengan tujuan yang pertama, mendeskripsikan tampilan game edukasi Monokim untuk mengembangkan pengetahuan siswa mengenai materi termokimia. Kemudian mendeskripsikan tampilan untuk setiap tahapan pembuatan Monokim berbasis Android pada materi termokimia. Selanjutnya, menganalisis hasil uji kelayakan pembuatan game edukasi Monokim berbasis Android pada materi termokimia. Adapun manfaatnya ada 3. Yang pertama, membantu siswa dalam memahami materi tentang termokimia dengan cara yang lebih menyenangkan, mudah, dan menarik sehingga merangsang keaktifan peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya. Selanjutnya, membantu para pendidik dan pelaksanaan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Game edukasi berbasis Android ini dapat digunakan sebagai bahan pemikiran untuk perkembangan dan penelitian selanjutnya. Adapun rencana penggunaan media ini, sasaran saya yaitu pada siswa kelas 11 MIPA semester 1. Nah, kenapa? Karena siswa kelas 11 SMA ini semester 1 mempelajari tentang termokimia, jadi relevan dengan apa yang akan saya sampaikan. Adapun flowchart. Nah, flowchart di sini yang pertama, ada tombol start, di mana ketika kita memencet tombol start akan muncul beberapa tombol, yaitu mulai, profil, peraturan, dan juga pengaturan. Ketika kita memencet mulai, maka sistem akan otomatis mengocok dadu. Nah, pemain yang mendapatkan jumlah dadu yang paling besar akan maju paling dulu gitu ya. Nah, pion ini dijalankan secara bergantian. Kemudian ketika pemain berhenti pada petak alat-alat kimia, maka akan muncul pertanyaan. Nah, pemain harus bisa menjawabnya. Bila pemain dapat menjawab soal pada sebuah petak, maka petak tersebut menjadi hak milik pemain. Jika pemain mendapat kesempatan dan dana umum, nah, hal ini berbeda dengan permainan monopoli yang lainnya. Di sini, pemain akan mendapatkan poin tambahan dan informasi menuju petak tertentu. Dan juga akan mendapatkan soal terintegrasi keagamaan. Selanjutnya, bila pemain berhenti pada petak pajak jalani, maka poin pemain otomatis akan berkurang 10 poin. Kemudian bila pemain mendapat angka dadu yang sama sebanyak 3 kali berturut-turut, maka akan memasuki ruang isolasi. Di mana ruang isolasi ini sebagai pengganti dari penjara. Selanjutnya, jika pemain sudah mendapatkan giliran sebanyak 35 kali, maka permainan dianggap selesai. Ketika kita memencet tombol profil, maka akan muncul tampilan profil tim ICT dan juga tampilan kembali ya, untuk kembali ke beranda. Selanjutnya peraturan. Ketika kita mencet peraturan, maka akan tampil petunjuk peraturan permainan monopoli ini. Ketika kita memencet pengaturan, ada perbedaan nih antara peraturan dan pengaturan. Jika pengaturan ini untuk pengaturan musik dan juga suara. Kemudian ada tombol untuk kembali. Selanjutnya yaitu storyboard. Pada tampilan pertama, seperti yang teman-teman lihat, welcome to Monokim atau Monopoli Termokimia. Kita memencet tombol start. Tombol start ini akan memasuk ke frame menu. Di frame menu terdapat beberapa tombol lagi, yaitu mulai, profil, peraturan, dan juga keluar, seperti yang sudah saya jelaskan di flowchart yang tadi. Lanjut ke frame ketiga, yaitu loading. Nah, kan kita tadi memencet tombol mulai nih, maka akan muncul frame seperti ini. Bersiap, sesuatu yang luar biasa akan datang. Go, 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 gitu. Ke frame keempat. Nah, ini merupakan inti game, merupakan papan dari Monokim atau Monopoli Termokimia. Selanjutnya, ketika kita masuk ke papan, maka dadu akan otomatis dikocok, di mana pemain yang mendapatkan jumlah dadu terbesar akan maju terlebih dahulu. Kemudian, nah, jika ada pemain yang menginjak pada alat-alat kimia, nah ini misalnya pemain menginjak pada spatula nih teman-teman. Ketika menginjak
alat kimia, maka akan tampil soal. Misalnya seperti ini. Nah, pemain harus menjawab nih teman-teman. Kemudian, jika pemain menginjak kesempatan nih. Kesempatan ini berisi yang tadi informasi, kemudian tambahan poin, dan juga pertanyaan ya. Di sini contohnya yaitu kartu bebas penjara, kartu bebas dari isolasi tersebut. Seperti itu. Kemudian ada dana umum. Nah, ketika kita menginjak dana umum, sama seperti kesempatan, di sini saya mengambil contoh ketika pertanyaan. Pertanyaan ini terintegrasi nilai-nilai keislaman. Seperti yang teman-teman bisa lihat, bisa baca sendiri ya. Kemudian kita lanjut ke frame ke-12. Ketika pemain sudah mencapai 35 kali giliran, maka permainan akan dianggap selesai. Selanjutnya, ketika kita memencet tombol profil, maka akan muncul tampilan seperti ini, yaitu tampilan penyusun permainan serta nama dosen pembimbing. Dengan ada tombol X di sana untuk kembali ke beranda. Ketika kita memencet tombol peraturan pada menu yang tadi di awal, maka akan muncul frame seperti ini. Ini merupakan penjelasan peraturan monokim atau monopoli kimia. Nah, sampai 3 frame. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.